Recording in progress.
hari ini dan juga tentunya teman-teman yang ada di Zoom online begitu. Gimana kabarnya teman-teman semua yang di sini? Apakah dalam keadaan baik? Semoga baik-baik saja ya, dalam keadaan sehat. Baik, perkenalkan nama saya Mulat Prabawani. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bisa panggil saya Mulat. Saat ini saya mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta semester 6. Sebelum kegiatan dimulai akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh MC, dan yang kedua doa bersama, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang keempat acara inti yaitu pemaparan materi atau sharing dari para narasumber, dan yang kelima sesi tanya jawab, dan yang keenam penutup. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada hadirin sekalian karena teman-teman di sini, Bapak Ibu semua di sini sudah berkenan hadir di kegiatan kolaborasi gagasan keempat ini. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya akan lebih baik kita berdoa dulu. Bapak, Ibu, dan teman-teman silahkan memposisikan masing-masing. Kita akan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dipersilahkan berdiri. Sebanyak 4 kali, dan hari ini merupakan kegiatan yang keempat dari kosan. Tapi ada hal yang spesial di kosan ini. Karena kolaborasi gagasan ini kita berkolaborasi langsung bersama Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Polda DIY. Kita beri aplaus untuk Polda DIY. Kemudian kita juga didukung langsung oleh Takom Coffee and Resto dan PT Canisius. Kita juga beri aplaus kepada pendukung yang sangat luar biasa ini ya. Dan yang menarik lagi, kegiatan kolaborasi gagasan #4 ini berbeda dengan kolaborasi gagasan yang #1, 2, dan 3. Yang membedakan adalah kolaborasi gagasan ini dilaksanakan 4 hari berturut-turut, dan hari ini merupakan hari ketiga dari kosan.
Dan besok masih ada kolaborasi gagasan yang hari keempat. Jadi untuk teman-teman yang sudah hadir pada hari ini sangat diperbolehkan buat hadir kembali, tempatnya sama dan waktunya juga sama. Pastinya dengan narasumber yang juga nggak kalah keren dan pastinya juga luar biasa sekali. Baik, teman-teman, tema hari ini adalah literasi digital jelang pemilu 2024. Narasumber kita pastinya udah paham banget mengenai literasi digital ini. So, mungkin kita langsung aja ya panggil narasumber kita yang sudah hadir. Kita panggil Bapak Antonius Sasongko dari Kampung Cyber Jogja. Kita beri aplaus kepada Bapak Antonius Sasongko. Silakan Pak, langsung duduk di posisinya saja. Kemudian ada Bapak Imam Suharjo, STMENG, dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Kita beri aplaus kepada Bapak Imam Suharjo. Monggo Pak, langsung saja. Kemudian ada yang terakhir, ada mungkin ini kayaknya agak muda ya dia, agak mirip-mirip generasi milenial bisa dibilang juga nih. Ada Mas ya mungkin ya nih, Mas M. Sahrul Kirom, Duta Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Daerah Istimewa Yogyakarta. Wah keren sekali nih memang narasumber kita ya. Baik silahkan Mbak. Baik, gimana kabarnya Pak, Mas? Ya, gimana perasaannya atau deg-degan atau gimana gitu? Oh kayaknya udah gak deg-degan, udah jam terbangnya kayaknya sudah tinggi ya ini. Baik, hadirin dan para narasumber sekalian, menjelang pemilu, literasi digital sangatlah penting karena media digital menjadi cara untuk memberikan informasi mengenai pemilu baik oleh pemerintah, mungkin bagi para calon-calon untuk kampanye dan sebagainya. Hal ini tentunya perlu didukung dengan sikap masyarakat atau pemilih, pentingnya untuk mengidentifikasi kebenaran informasi. Untuk menjalankan pesta demokrasi yang sehat, pemilih juga perlu memahami pentingnya etika dalam bermedia sosial. Maka dari itu, bagaimana cara meningkatkan literasi digital pada masyarakat agar tidak mudah termakan dengan berita-berita bohong atau hoax. Kemudian, bagaimana caranya menangkal isu-isu radikalisme, intoleran yang sangat marak terjadi di media sosial. Dan yang terakhir, bagaimana khususnya juga untuk saya dan teman-teman generasi muda, bagaimana kita tuh sebenarnya generasi muda itu harus menyikapi politik khususnya untuk mempersiapkan pemilu 2024 ini, begitu. Untuk pemateri yang pertama, kita akan mendengarkan dari Bapak Antonius Sasongko dari Kampung Cyber Jogja. Sebelum itu, saya akan memberitahukan latar belakang sedikit dari Bapak Antonius Sasongko ini. Bapak Antonius Sasongko ini merupakan founder dari Kampung Cyber Jogja, betul ya Pak? Beliau sangat aktif di kegiatan masyarakat, kegiatan RT sampai pada akhirnya di tahun 2014, betul ya Pak? Dikunjungi oleh CEO dari Facebook. Wah keren sekali, kita beri aplaus kepada Bapak Antonius Sasongko. Dan langsung saja waktu disilahkan Pak, untuk waktunya 20 menit. Monggo Pak, mau berdiri, mau duduk, boleh Pak? Boleh Pak. Ya, makasih. Selamat sore semuanya. Ya, semoga masih bersemangat di jam-jam kritis seperti ini ya. Jam-jamnya ngantuk. Ya,
Hari ini saya akan sedikit bercerita sebentar tentang kampung cyber ya Pak. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga. Eh, Perkenalan dulu, nama saya Antoni Sasongko. Saya telah menjadi salah satu founder dari kampung cyber yang ada di Jogja, yaitu komunitas yang mengembangkan teknologi informasi di perkampungan yang letaknya berada di wilayah Keraton, di belakang Keraton persisnya, tepatnya di sebelah barat permandian wisata Taman Sari. Ya, jadi di wilayah kami itu wilayahnya berada di Jeron Beteng ya, di dalam Beteng Keraton. Jadi memang sangat berdekatan dengan heritage gitu. Jadi masyarakatnya di situ kebanyakan memang banyak bekerja secara informal gitu ya. Mereka banyak seniman, banyak pelukis seperti itu. Nah, jadi kita waktu itu mulai menginisiasi adanya kampus cyber itu sudah dari tahun 2008 sebenarnya, sudah cukup lama. Sudah sekitar 15 tahun yang lalu. Lebih tepatnya di bulan Juli ini sudah mau ulang tahun ke 15 ya. Jadi sudah cukup lama. Jadi waktu itu semangat kita di awal ketika membangun komunitas yang berbasis teknologi itu ingin masyarakat yang berada di perkampungan bisa mengakses internet untuk kehidupan yang lebih baik. Karena melihat kondisi di masyarakat di wilayah kami itu sebenarnya bisa diangkat melalui teknologi itu karena memang beberapa warga itu punya usaha-usaha kecil. Jadi kita proyeksikan ke situ supaya bisa mengangkat perekonomian yang berada di wilayah itu. Nah, cuman tidak semudah ya membalik telapak tangan ketika kita ingin mewujudkan satu kampung itu bisa berjejaring semuanya. Karena waktu itu kita punya cita-cita ingin membuat infrastruktur di wilayah kami dengan swadaya warga ya. Jadi ini benar-benar murni swadaya warga. Semuanya dikerjakan secara mandiri oleh warga yang ada di sana. Walaupun secara pengetahuan mereka tidak punya basic IT sebenarnya. Jadi semuanya berangkat dari nol. Nah, itu yang membuat kita bisa berjalan bersama, bisa membangun jaringan itu secara bersama karena memang melibatkan warga yang ada di wilayah kita itu. Nah, ini beberapa kendala sebenarnya karena memang tahun 2008 jangan dibayangkan seperti sekarang ada handphone, ada smartphone, laptop banyak gitu. Waktu itu untuk akses internet ya harus pakai PC. Nah, kebetulan di tempat kami nggak banyak yang punya PC, itu juga salah satu kendala. Terus yang kedua dari sisi ekonomi, pendidikan, dan yang keempat mereka nggak terlalu paham tentang internet. Jadi itu menjadi tantangan yang besar untuk kita, tapi coba kita carikan solusi. Waktu itu ya kita pengenalan ke warga dulu, kita bikin pelatihan, kita mengedukasi warga tentang internet. Itu juga butuh waktu yang cukup lama. Kita hampir 2 tahun kita mengedukasi warga supaya warga itu bisa melek tentang internet. Nah, itu menjadi dasar ketika kita ingin melangkah ke yang lebih ya untuk meningkatkan literasi mereka. Nah, jadi memang ada beberapa proses waktu perkembangan dari awal 2008 sampai 2010 itu kita mengedukasi warga. Terus di tahun 2015 itu baru sudah semua rumah yang ada di wilayah kita itu bisa terkoneksi. Nah, itu menjadi kekuatan kita ya, di situ berjejaring antar rumah di sana sehingga kita bisa mengakses internet dengan biaya yang murah dan akses yang mudah. Itu kita bangun di situ dengan jaringan internet di wilayah. Nah, kenapa prosesnya lama ya dari tahun 2008 sampai 2015 ya karena itu tadi kita harus mempersiapkan secara mandiri dari pembiayaan, pengerjaan seperti itu kita siapkan secara mandiri oleh masyarakat. Nah, itu yang membuat kita harus menunggu kesiapan masyarakat untuk bisa bergabung di dalam jaringan yang kita buat ini. Nah, ini dua faktor pendukung yang cukup penting sebenarnya karena memang di masyarakat itu yang pertama adalah modal sosial. Itu yang cukup penting karena memang butuh partisipasi warga dalam membangun jaringan seperti ini.
Terus yang kedua kondisi geografis ya, kita di perkampungan itu lebih mudah dan karena kita juga di wilayah tanah Kasultanan atau Sultan Ground, itu juga ada beberapa hal yang harus kita taati ya, seperti tidak boleh mendirikan tower, seperti itu kan tidak boleh. Jadi kita memakai kabel untuk membuat jaringan di satu kampung tersebut. Nah, ini beberapa wilayah di tempat kita ya. Memang kita buat menarik supaya orang datang ke sana, yaitu banyak mural di sana. Terus ini dari proses pembentukan tadi, kita mengadakan pelatihan juga. Waktu itu kita bawa warga semuanya itu ke salah satu universitas di Jogja untuk membuat pelatihan di sana secara mandiri juga. Nah, ini pengerjaannya juga dilakukan oleh warga semuanya. Terus ini pemasangannya, pemakaian oleh warga juga sangat sederhana, tetapi setiap rumah pasti punya PC di sana waktu itu. Kalau sekarang aksesnya bisa banyak alternatif ya, bisa pakai smartphone, laptop dan yang lain-lain. Nah, ini tempat yang kita jadikan tempat untuk edukasi waktu itu di Pos Ronda. Kita ambil tempat ruang publik supaya warga bisa mengakses internet, bisa di situ. Nah, itu kita mulai mengedukasi warga tentang pemahaman tentang internet. Nah, itu proses-proses yang kita lalui hingga sekarang kita bisa warga di sana sudah sadar tentang bagaimana apa yang bisa dilakukan di internet dan tidak. Nah, seperti itu. Nah, dari proses yang cukup panjang tadi memang kita ada visi dan misinya ya. Kita ingin secara mandiri itu membangun masyarakat yang sadar informasi dan teknologi. Itu visi kita. Terus misinya menghadirkan teknologi di ruang publik dan privat dengan merata. Terus yang kedua, ini ada wawasan pengetahuan. Ketiga, pengembangan potensi wilayah, dan keempat ini menjadi laboratorium sosial atau tempat penelitian teman-teman dari akademisi. Nah, ini wilayah kita sebenarnya di Jeron Beteng ya. Ini dekat dengan Taman Sari. Wilayah cukup lumayan luas. Terus ini instalasi jaringannya, alat-alatnya yang ada di sana, fasilitas yang kita punya di sana kita bangun secara mandiri, dan iuran yang dilakukan oleh warga juga cukup murah karena ini memang semangatnya adalah gotong royong di sana. Jadi pembayaran hanya Rp60.000 itu per rumah. Ini berbagai kegiatan kita, terus kunjungan dan penelitian dari beberapa universitas baik dari luar ataupun dari dalam negeri ya. Ini beberapa teman-teman mahasiswa sering mengadakan penelitian di sana. Nah, ini beberapa tamu juga mahasiswa-mahasiswi yang datang ke tempat kami. Ini program-program yang lain yang kita bikin sebuah program yaitu wisata edukasi di sana. Nah, ini di kegiatan-kegiatan di luar ya, seperti di kemarin saya baru pulang dari India untuk workshop juga di sana, sharing di salah satu universitas di Chennai di India. Nah, ini karena kegiatan-kegiatan tadi itu ternyata menarik ya, apresiasi dari tokoh-tokoh dunia ya, seperti ini ada Mark Zuckerberg yang tadi sudah disampaikan Mbak tadi, terus ada ya beberapa tokoh, ada CSR juga, terus kementerian, Pak Menteri yang beberapa kali berkunjung di tempat kami. Terakhir ini yang sebelum pandemi ya, Raja dan Ratu Belanda juga berkunjung ke tempat kami. Ini ternyata banyak yang mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan di kampung kecil di wilayah kota Yogyakarta ini. Yang terakhir ini di Presiden Jerman kemarin di tahun 2002. Ya, ini prestasi beberapa ini kampung cyber untuk literasi digital di Indonesia. Ya, beberapa kali juga jadi konsultan di Jawa Barat ya. Nah, sekarang bentuk pemberdayaan di sana menggunakan teknologi yaitu mengajak warga di sana ya untuk mengelola UMKM ya. Jadi kita bangun di sana supaya warga di sana juga memanfaatkan teknologi ini untuk membangun UMKM digital di wilayah kami. Nah, langkahnya apa? Langkahnya kita membuat sebuah etalase bisnis bersama Kampung Cyber, judulnya seperti itu. Ini beberapa usaha di tempat kami ya, kita cepat
cepat saja. Nah seperti ini usaha-usaha di sana yang usaha industri rumahan dan lebih banyak memang ke seni seperti itu. Nah ini salah satu upaya kita untuk menggabungkan teman-teman di sana menjadi satu rumah istilahnya di website etalase bisnis bersama Kampung Cyber. Jadi lebih mudah menemukan produk di sana yang dijual di Kampung Cyber itu di salah satu website yang kita buat di sini. Nah ini beberapa usaha dari rekan kita ya di sana, teman-teman di sana. Terus karena memang banyak pembatik juga kita manfaatkan gitu untuk kita libatkan di dalam beberapa program yaitu Outbound Batik. Nah jadi memang kita membangun jaringan infrastruktur secara mandiri itu memang di awal tujuannya hanya sederhana, kita ingin membuat warga di sana supaya lebih bisa menguasai teknologi dengan biaya yang murah dan dengan akses yang mudah, itu di awalnya. Tetapi kesininya kita memang coba membangun UMKM seperti ini supaya bisa melibatkan warga dan bisa bermanfaat secara ekonomi untuk warga yang berada di sana. Nah selain itu juga mengedukasi terus warga tentang hal yang bisa dilakukan dan tidak di internet itu juga penting karena kita juga cukup banyak pelatihan-pelatihan yang kita buat supaya warga juga secara kemampuan itu bisa menangkal ya berita-berita hoax. Ini juga menjelang pemilu seperti ini juga sangat rawan sekali. Jadi kegiatan-kegiatan kita di sana juga mengedukasi warga, juga kita mengedukasi anak-anak yang ada di sana yang memang cukup banyak dan itu sudah kita lakukan juga dari beberapa tahun yang lalu. Jadi memang kegiatan-kegiatan di Kampung Cyber memang lebih banyak mengedukasi dan meliterasi dari warga untuk bisa berkemampuan lebih baik tentang internet. Nah, seperti itu Mbak untuk materi dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Baik, sekali lagi kita beri aplaus untuk Bapak Antonius Sasongko, seorang founder Kampung Cyber Jogja. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemateri kedua itu dari Bapak Imam Suharjo, STMANG dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Nama lengkap Bapak Imam Suharjo, STMANG. Beliau merupakan seorang dosen teknik informatika Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Pendidikan terakhir adalah S2 Universitas Gadjah Mada jurusan Teknik Elektro. Bapak Imam Suharjo ini memiliki pengalaman penelitian yang cukup banyak dan pengalaman pengabdian masyarakat yang cukup banyak juga, dan pengalaman lainnya Bapak Imam Suharjo ini juga seperti pengalaman mengajar, pengalaman pekerjaan juga. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bapak Imam. Izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Suharjo. Saya dari Mavindo. Mungkin bisa disampaikan next. Jadi Mavindo ini berdiri sekitar tahun 2017 ya, 15-16 ya. Itu mulai dirintis awalnya dulu dari grup di Facebook ya, dalam upaya menangkal penyebaran informasi yang hoax, misinformasi dan sebagainya. Waktu itu masif ya. Tadi awalnya internet kan memang susah ya, dulu susah, terus tiba-tiba didukung oleh berbagai macam teknologi ya. Mungkin sebelum masuk ke sana, ini perkenalan saya. Mungkin nanti bisa dicek di akun sosial media dan yang lain. Tentang Mavindo sendiri, ini organisasi yang mungkin cukup besar ya. Saya bergabung Mavindo sekitar 2000 ya, sebelum pandemi ya, mungkin 2-3 tahun Mavindo berdiri dan ada di berbagai macam daerah termasuk di Yogyakarta ada juga Mavindo.
wilayah Yogyakarta dan ada berbagai macam eh, wilayah lain ya. Teman-teman mahasiswa bisa bergabung juga dengan Mavindo sebagai relawan ya. Jadi kita terbuka sifatnya, ada ribuan relawan yang tergabung dengan Mavindo ya. Kalau di Jogja ada ratusan ya. Ya sebagian besar adalah mahasiswa kalau relawan. Mungkin next. Ini ada video sebenarnya, bisa jalan nggak ya? Atau kalau nggak bisa jalan, mungkin karena PDF. Jadi sebenarnya ceritanya, mungkin teman-teman pernah mendapatkan informasi hoax ya, atau mungkin nggak sadar kalau itu hoax. Jadi kalau sekarang itu informasi yang salah itu karena lebih cepat menyebarnya ya daripada informasi yang mungkin itu benar ya. Dan untuk menangkal atau mengetahui hoax seperti apa gitu ya, itu sebenarnya menjadi tugas kita bersama ya. Salah satunya kalau Mavindo, kita mencoba memberikan edukasi ya, bagaimana mengetahui bahwa informasi itu hoax apa tidak ya. Nah, ada salah satu proses yang penting di dalam sebuah informasi, itu ada namanya debunking ya. Apa ini debunking ya? Mungkin ada yang pernah mendengar? Next. Nah, debunking itu mungkin lebih sering disebut sebagai cek fakta ya, mengecek sebuah kebenaran dari sebuah informasi yang beredar. Apalagi sekarang di masa-masa mungkin udah masuk tahun pemilu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman punya akun sosial media, pasti mungkin dalam satu hari mungkin ada salah satu yang nongol gitu ya terkait dengan pemilu tadi ya, capres atau apa gitu ya. Ya, informasi tadi bisa benar bisa salah ya. Mungkin di Twitter, di Facebook ya. Ya termasuk akun-akun sosial media yang lain ya. Dan sekarang sudah bentuknya itu sudah beragam ya. Kalau dulu awal hoax itu mungkin lebih banyak ke narasi ya, karena tadi disampaikan internet itu dulu lambat, jadi informasinya itu dalam bentuk tulisan. Tapi sekarang informasi hoax tadi sudah kombinasi apa ya? Kombinasi semuanya ya, audio, video, dan narasi ya digabung jadi satu seolah-olah itu meyakinkan. Bahkan kalau mungkin teman-teman ada yang basisnya telekonferensi atau basisnya TI, mungkin nanti kalau cari di internet ada namanya deepfake. Jadi bisa jadi misalkan seolah-olah saya ngomong cuman wajahnya orang lain, atau suaranya bisa dimodifikasi dan sebagainya, dan itu sudah ada. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Jadi ada sekian pilar ya, ini ada beberapa pilar dalam debunking. Yang pertama tadi terkait, ada 5 pilar ya, terkait dengan yang pertama adalah asal usul ya, sumber. Jadi kalau teman-teman mendapatkan informasi terkait dengan sebuah, ya mungkin biasanya beritanya, informasinya itu mungkin wah atau sesuatu yang mungkin kok kayaknya itu pengen segera dibagikan gitu ya. Nah itu coba ditahan dulu ya. Ditahan itu terus kita coba cek apakah ini benar apa tidak, apakah ini perlu dibagikan apa tidak. Yang pertama dari asal usul ya, dari mana tadi konten itu berasal. Nah, perjalanan yang dilalui itu seperti apa, sejak kapan. Jadi mungkin kalau informasi yang kadang hoax yang banyak beredar itu biasanya dalam bentuk screenshot yang itu dirubah isinya. Nah, itu sebenarnya kita bisa telusur ya, dari mana asalnya, nanti kita berikan contoh. Terus juga sumbernya dari mana. Bisa jadi sumbernya itu awalnya dari berita di sosial media atau berita di mungkin di media utama gitu ya, tapi dirubah isinya. Terus mungkin kalau bahasa TI-nya diedit atau diinspect elemen, terus di screenshot, terus disebar kemana-mana gitu ya. Nah kadang orang begitu mudah percaya dengan hasil screenshot tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut, itu sumbernya dari mana, siapa yang ngirim ya. Terus mungkin kalau dikirimnya ya dikirimkan kemana-mana ya, kadang itu sangat cepat sekali. Apalagi tadi orang yang kurang memiliki
kemampuan untuk coba menganalisis apakah ini benar apa salah ya. Pengennya begitu ada informasi langsung terima, terima, gitu ya. Nah, itu yang sering kita jumpai gitu ya, tanpa melihat sumbernya dari mana. Terus juga sebenarnya kita bisa telusur ya, ya beberapa dengan mudah kita bisa telusur itu kapan gitu ya, kapan muncul. Seringkali informasinya itu sudah lama ya, dengan konteks yang berbeda, terus dirubah tanggalnya jadi tanggal yang sekarang, seolah-olah itu fakta sekarang, padahal itu adalah fakta yang lampau dan informasinya sudah beda lagi ya. Mungkin hanya memanfaatkan fotonya, tapi kontennya dirubah, headline-nya dirubah. Dan mohon maaf ya, sebagian besar tingkat literasi masyarakat di Indonesia itu rendah ya. Mungkin kalau teman-teman, ya saya rasa teman-teman di sini enggak ya, atau enggak salah. Jadi kalau ada berita yang dibaca biasanya hanya judulnya ya. Isinya nggak dibahas, ya nggak dibaca, atau mungkin hanya membaca bagian awal saja. Padahal bisa jadi isinya itu mungkin sedikit berbeda. Atau ada yang juga memanfaatkan itu sebagai clickbait ya. Jadi judulnya itu seolah-olah wah, tapi isinya wahnya itu sedikit saja gitu. Nah, tadi lokasi ya, tadi dibuat di mana? Sama motivasinya apa? Jadi biasanya orang yang membuat informasi yang tadinya itu benar terus diubah gitu ya, dirubah, dimodifikasi, tadi pasti ada motivasinya ya, entah motivasi ekonomi, sosial. Nah sekarang mungkin ada juga yang mendekati tahun politik ya, bisa jadi motivasinya ke politik ya, mungkin entah dalam tanda kutip mungkin mau menjatuhkan salah satu lawan, yaitu bisa dipastikan itu akan kita hadapi ya, ya seperti halnya yang kemarin-kemarin ya. Gitu ya. Apalagi sekarang hampir setiap orang sudah menggunakan smartphone ya, pasti itu bisa jadi sangat pesat kalau misalkan tidak ditangkal. Oke, next. Ini ada contoh ya, kita ambil contoh debunking. Jadi yang sebelah kiri itu adalah salah satu screenshot yang sudah kita capture ya. Mungkin ada yang mendapatkan informasi yang seperti ini ya. Jadi ini klaimnya itu adalah contohnya di sini ketua KPU himbau masyarakat walau banyak kecurangan. Nah, dengan sedikit trik ya, atau mungkin kalau orang mungkin bahasa mudahnya ya, tanya Mbak Google ya, tanya Mbak Google aja gitu ya. Sekarang kan Mbak Google ya, dalam tanda kutip dia serba tahu. Apakah informasi ini benar apa tidak? Nah tadi ya kita bisa cek ya, ini asalnya dari mana ya, sumbernya dari mana? Sumbernya di situ kelihatan untuk seolah-olah memang dari salah satu media ya, Republika. Terus judulnya seperti itu. Nah dengan sedikit kata kunci ya, kalau misalkan nanti teman-teman mau nyoba, jadi Google itu bisa mencari informasi dari salah satu web saja. Jadi kalau misalkan kita mengetikkan kata kunci tertentu, yang muncul kan semuanya ya. Nah kita bisa mencari informasi secara spesifik dari satu web saja, satu domain saja. Misalkan di sini kita lihat di situ Republika ya, republika.co.id. Nah kita tinggal tulis saja site.2republika.co.id, maka informasi yang muncul dari hasil pencarian tadi ya hanya yang dipublish di satu web ini saja. Terus nanti ditambahkan kata kuncinya apa. Nah misalkan dari hasil pencarian ini diperoleh sekian hasil ya. Nah mungkin nanti teman-teman bisa cek ya, oh ternyata di situ kelihatan bahwa ada sesuatu yang sama ya, fotonya sama, tetapi ada bagian judul ya, mungkin tanggal dan sebagainya itu dirubah. Saya rasa mungkin teman-teman yang sudah terbiasa dengan smartphone ya, atau terbiasa dengan perangkat komputer, melakukan modifikasi seperti itu bukan suatu hal yang susah gitu ya. Nah, namun demikian masih banyak teman-teman kita di sana ya, terutama mungkin yang
literasinya kurang, atau generasi yang mungkin sudah senior tapi dia baru pegang smartphone gitu ya, baru seneng-senengnya, kalau orang Jawanya baru seneng-senengnya megang HP gitu ya. Begitu dapat informasi, wah bagus, langsung sebar, apalagi di grup-grup ya. Nah ini kalau grup yang muda mungkin tidak secepat grup yang tadi ya, yang baru pegang handphone ya. Nah ini ya, nah faktanya seperti apa ya? Faktanya sebelah kanan itu contohnya misalnya, ternyata beda dengan yang eh, disebarkan tadi. Oke, next. Ini contoh yang lain lagi ya. Nah, di sini ada contoh. Nah, kita bisa cek tanggalnya, tercatat misalkan 31 Maret 2020. Nah, di sini sama ya, informasi yang tersebar tadi biasanya screenshot, terus hanya captionnya, judulnya sama gambar, seolah-olah itu dari beritanya satu media yang kita percaya ya. Padahal tadi isinya bisa jadi beda. Next. Nah, ternyata kalau kita cari tadi ya, misalkan di sini tadi pidato lengkap Jokowi ya, site kompas.com ya, karena tadi screenshot tadi melihatkan itu bahwa itu dari Kompas ya, kita cari sebenarnya apa gitu ya, informasi apa yang muncul di sana, yang terpublish itu sebenarnya apa. Oh ternyata beda, ternyata informasinya itu memang fotonya Pak Jokowi, tetapi isinya beda, dari judulnya pun beda, dari tanggalnya pun mungkin beda ya. Ya. Nah itu ya, itu yang mungkin perlu bukan dipelajari ya, mungkin dibiasakan mencoba melihat ya sesuatu tadi apakah itu benar apa tidak. Next. Nah ini contoh-contoh yang lain ya. Jadi di Mavindo itu ada beberapa portal ya, ada beberapa portal media yang nanti bisa digunakan untuk melihat atau istilahnya dari database yang ada di luar sana, terus kita tarik menjadi sebuah informasi berita. Di sini kayak ada database Hawk gitu ya, ada namanya tunebackhawk.id. Nah ini selalu update. Jadi nanti kalau teman-teman mendapatkan informasi ya bisa coba ditelusur di sini, atau tadi bisa di Google ya. Mungkin kalau di sini belum ada, tadi di Google ya, di Google, nah atau di akun apa di mesin pencari. Nah ini ada informasi ya, misalkan ini tadi saya ambil barusan ya, misalkan tentang berbagai macam informasi yang salah dan itu menyebar. Ada juga cekfakta.com. Nah cekfakta.com ini juga ini kombinasi apa namanya, kerjasama antara Mavindo dengan apa namanya, berbagai media yang tadi ya, media-media besar ya, untuk untuk memerangi hoax ya. Jadi sama juga informasinya, menyajikan informasi fakta yang sebenarnya dari sebuah informasi yang tadi ya menyebar dengan cepat. Yang tadi yang informasi salah yang menyebar dengan cepat. Oke, berikutnya. Nah, ini ada beberapa media juga, media-media besar juga membuat ada namanya kanal cek fakta ya. Jadi cek fakta media, jadi dari sekian informasi, jadi sekian portal tadi, bagian dari portal itu ada bagian yang itu menunjukkan atau menulis tentang apakah ini fakta atau hoax gitu ya. Nah itu berbagai macam upaya yang dilakukan ya, tidak hanya dari Mavindo tadi, dari berbagai macam pihak untuk mencoba memberikan informasi yang benar ya. Karena hoax itu ya bisa jadi berbahaya ya, bisa jadi memprovokasi dan macam-macam, karena bisa terjadi di semua bidang ya, semua bidang kehidupan. Oke, berikutnya. Nah, ada juga kita kanal media, ada namanya WhatsApp, nanti bisa teman-teman gunakan ini untuk bertanya di sini. Itu nomor yang ada, nanti bisa coba dijawab. Ini akan dijawab otomatis oleh mesin ya, dengan menggunakan database yang ada di Mavindo. Oke, next. Nah, ini contoh informasi yang menyebar gitu ya. Mungkin beberapa waktu lalu 2021 kita ambil contohnya. Nah, mungkin hampir mirip dengan sekarang, mungkin bisa jadi nanti ada kasus-kasus yang mirip seperti ini ya. Misalkan ini akun siapa? Emon ya. Nah, dia menggunakan baju jas ya, jas Sparrow beda warna gitu ya. Terus captionnya itu yang benar yang mana gitu ya. Jadi isinya yang mana ya?
Nah, eh, dari ini di Twitter ya. Nah, di Twitter tadi juga kita bisa gunakan pencarian apakah benar ini tweet dari Emon apa bukan gitu ya. Dengan menggunakan pencarian yang standar, yang biasa atau menggunakan advanced pencarian. Selama belum dihapus ya. Yang benar yang mana ini? Yang masuk UI atau UPI atau kuning atau abu-abu gitu ya. Ya, yang benar ya. Ya, next. Yang benar adalah yang ya masuk UPI atau ya masuk kampus intinya. Nah, kita bisa menggunakan search ya. Di Twitter itu ada namanya advanced search ya. Kita bisa menggunakan informasi yang lebih spesifik ya, tidak hanya nyari gitu ya. Kalau nyari kata kunci kan mungkin informasinya kan banyak ya. Nah, kita bisa filter ya menggunakan apa yang mau kita cari secara spesifik. Atau kalau misalkan mau dengan cepat tadi bisa menggunakan kata kunci aja, keywordnya apa, nanti kurung buka from siapa, username-nya siapa. Misalkan tadi kata kuncinya apa, from misalkan akun saya misalkan Suharjo, nah maka akan muncul hasil tweet saya gitu ya. Yang muncul adalah hasil dari tweet saya, jadi bisa dibuat lebih spesifik hasil pencariannya ke satu user tertentu untuk melihat, oh ternyata informasi yang terpublish tadi nggak ada, itu berarti salah. Oke, next. Termasuk yang seperti ini ya, mungkin informasinya dari WA terus di screenshot terus diedit ya. Mungkin ini informasi beberapa tahun yang lalu ya. Ada satu contoh postingan, misalkan ada penyanyi dangdut ternama kini berbisnis kue rumah olahan rumahan gitu. Nah, ini kita bisa cek juga. Next juga. Apakah benar apa salah ya? Sebenarnya ada tadi ya. Tekniknya menggunakan reverse image ya. Jadi mencarinya itu bukan dengan kata kunci tapi memasukkan gambar dan dicari gambar itu mirip dengan yang mana ya. Jadi kemiripan gambar. Nah, ini ada berbagai macam cara ya. Misalkan yang paling populer mungkin teman-teman bisa menggunakan Google True Image, atau kalau dari smartphone bisa menggunakan Lens ya. Google Lens itu dimasukkan di situ, nanti si Mbak Google tadi itu akan mencari tahu atau menampilkan informasi yang atau gambar yang mirip gitu ya, yang mirip dengan yang kita sajikan tadi. Nah, misalkan kita masukkan di sini ya. Nah, ternyata gambarnya seperti ini ya. Jadi gambarnya memang asli, tetapi kontennya itu yang berbeda. Jadi kontennya itu apa judulnya di situ bahwa Siska ini jajan pasar 16 juta ya, bukan seperti yang diberitakan atau di captionnya gambar yang tersebar tadi. Ini contoh menggunakan Yandex ya. Tadi pakai Google juga bisa, pakai kita bisa coba menggunakan berbagai macam tool yang ada. Oke, berikutnya. Nah, termasuk yang ini ya, kita bisa cek yang asli yang mana gitu ya. Nah, itu bisa ditelusur dengan cara yang sama. Next. Oke, berikutnya. Nah, termasuk video ya. Nah, sekarang kan tadi yang informasi tadi tidak hanya gambar, narasi, tapi juga multimedia, video ya. Nah, video udah dikasih caption atau mungkin narasinya itu dibuat beda gitu ya. Nah, kita bisa telusur juga apakah video ini benar apa tidak ya. Nah, bisa dengan menggunakan keywords ya. Jadi dari video tadi itu kata kuncinya apa kita cari. Atau dengan menggunakan salah satu potongan video, kita ambil screenshot gitu, terus kita gunakan pencarian gambar gitu ya. Ya biasanya masih bisa ditemukan juga. Atau menggunakannya, yang keduanya tadi, atau menggunakan berbagai macam tool yang lain seperti Infit ya. Nah, ini next. Nah, misalkan ini semacam add-on atau plugin di browser, ya kita bisa gunakan itu untuk melihat. Nah, tapi intinya dari gambar dari video tadi diambil potongannya terus kita coba unggah. Yang berikutnya ada namanya pre-banking ya. Apa itu pre-banking ya? Nah, jadi kalau pre-banking tadi itu lebih ke tindakan
bagaimana kita bisa mencegah supaya tidak menyebar dengan cepat ya. Karena kalau informasinya sudah konten hoax tadi sudah nyebar dengan cepat, itu susah kontrolnya ya, sudah tadi ya, cepat banget. Nah ini yang perlu kita pelajari atau ya diketahui oleh siapapun gitu ya. Jadi mencegah itu lebih baik. Jadi misalkan ketika 10 orang percaya bahwa itu konten itu yang hoax tadi benar, terus disebarkan, berarti 10 itu akan menyebarkan ke yang lain gitu ya. Tapi kalau dari 10 itu 9 orang ini bisa mengetahui bahwa informasi tadi salah, ya berarti berhenti di situ. Hanya 1 orang ini yang nanti menyebarkan ke tempat lain. Jadi ini preventif. Jadi misalkan dalam 24 jam gitu ya. Jadi informasi hoax tadi ya bisa ibaratnya kayak apa ya? Kayak virus Covid kemarin ya. Terus langsung nyebar gitu ya. Nah, tapi ketika itu ditangkal atau tidak disebarkan atau ada yang mengklarifikasi, nah itu penyebaran tadi bisa melambat gitu ya. Ya sampai nanti akhirnya ya berkurang ya. Ya mungkin masih ada informasi hoax yang lama gitu ya, kadang mungkin orang nggak ngerti terus disebarkan juga, itu mungkin masih ada juga. Oke, yang berikutnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau yang hoax itu biasanya mungkin teman-teman nanti bisa lihat ya, diamati ya. Informasi yang hoax itu biasanya ya tidak semuanya ya, itu dibagikan oleh banyak orang daripada informasi yang aslinya gitu ya. Karena dianggap itu wah gitu ya, sehingga yang nge-share itu banyak gitu ya. Nah ini contoh salah satu informasi hoax yang dibagikan oleh banyak orang daripada yang asli ya. Yang hoax itu ada 14.000 kali dibagikan, sementara yang asli itu hanya 700-an gitu ya. Kenapa cepat dibagikan ya? Karena secara emosional itu dianggap ini benar, terus nge-share itu gampang kan, tinggal klik share gitu ya. Nah ternyata itu dampaknya akan berakumulasi. Orang menerima sharekan, karena tadi orang kebanyakan hanya melihat gambar sama judulnya saja. Oke, next. Nah ini tadi ya, ada pre-bugging sama debugging tadi. Jadi pre-bugging ini semacam memang tindakan yang proaktif, bagaimana mencegah, melakukan antisipasi sebelum informasinya tadi menyebar. Jadi kuncinya ada di diri kita sendiri, orang yang menerima informasi tadi. Jadi ditahan dulu, terus dicek ini benar apa enggak gitu ya, perlu diteruskan apa tidak, atau cukup di tempat kita gitu. Nah sementara debugging ini sudah merupakan satu tindakan yang reaksinya lebih cepat, itu mengecek fakta tadi. Oke. Nah termasuk ini contoh NIK ya, NIK yang diklaim itu WNA dari WNA Cina ya, tahun 2009 ya. Apakah ini benar apa tidak? Nah kita juga bisa cek di next. Apakah ini tadi informasinya benar apa enggak? Nah ini kita bisa telusur WNA berKTP elektronik dan masuk DPT ya. Terus WNA ini bisa punya KTP elektronik, bisa nyoblos ya, dan sebagainya. Oke, next. Nah ini contoh pre-buggingnya. Jadi ada infografis. Nah ada bagian dari infografis ini yang mungkin dicomot gitu ya, yang ini menjadi potensi hoax gitu ya. Jadi misalkan WNA memang bisa memiliki KTP elektronik dengan dasar ini ya. Nah bagian itu yang dicomot terus disebarkan. Padahal kan tidak semudah itu ya. Ada syarat-syarat yang harus diikuti ya. Next. Oke. Nah, mungkin ini nanti bisa dicek yang terkait tadi. Oke. Next. Nah ini ada contoh konten juga. Nah ini contoh yang di pemilu sebelumnya tentang server KPU yang seolah-olah di setting ya dengan tingkat kemenangan sekian untuk calon 01 misalkan waktu itu. Padahal next ya. Sementara di Indonesia itu misalkan dari pemilu itu meskipun kita sudah menggunakan teknologi informasi,
Tapi hasil yang digunakan adalah hasil ini kan rekapitulasi manual ya. Jadi tetap hitung manual ya, meskipun kita ada sistem. Jadi tetap itu yang menjadi hasil. Dan informasi tadi juga pasti salah. Oke, next. Terakhir ya. Saya rasa itu ya sebagai penutup. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih banyak kita diskusi. Terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Imam. Kita beri aplaus kepada Bapak Imam Suharjo atas materi yang luar biasa. Jadi kita sebagai netizen Indonesia itu diharapkan menjadi netizen yang kritis ya Pak. Jangan terlalu sering kemakan berita-berita hoax gitu. Selanjutnya kita akan mendengarkan seorang duta damai dari BNPT Regional Yogyakarta, Mas Muhammad Sahrul Kirom, betul ya Mas? Oke, saya izin membacakan CV-nya terlebih dahulu ya Mas. Dengan nama lengkap Muhammad Sahrul Kirom, merupakan sarjana Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan saat ini sedang menempuh pendidikan S2 Magister Program IIS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan memiliki riwayat organisasi yang cukup banyak nih. Koordinator Kampus Jaringan Mahasiswa Sosiologi se-Jawa, kemudian Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga, dan pernah menjadi Sekjen PP Forum Senat Mahasiswa Usuluddin Indonesia. Wah, keren sekali Mas Muhammad Sahrul Kirom ini. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Untuk waktu dan tempat disilahkan, waktunya 20 menit ya Mas. Ya, terima kasih Mbak dari panitia. Jadi kalau tadi dari Pak Recording stopped. Pak Antonius, Pak Imam berdiri, saya tak duduk aja kayak biar berbeda. Ini sedikit paparan saja. Kalau tadi PPT-nya Pak Antonius, Pak Imam banyak, terus kemudian banyak contoh-contoh dan lain sebagainya. Kalau ini saya sajikan memang biar singkat aja sih. Sebagai pengantar, karena kita ini sebenarnya duta damai itu di bawah Deputi 1 Bidang Propaganda dan juga Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jadi di setiap wilayah itu ada duta damai sendiri-sendiri di tiap provinsi. Dan kita sebenarnya geraknya lebih ke arah pembuatan konten-konten atau narasi-narasi di dunia maya. Jadi kalau kita lihat ada narasi yang berupa tulisan, ada kemudian grafis, itu bisa dilihat dari meme, poster, kemudian juga ada video, podcast dan lain sebagainya. Nah, kita lebih ke arah sana sebenarnya bidang gerakan kita. Dan tidak dapat dipungkiri memang kebanyakan anggota kita memang dari kalangan anak muda-muda Bapak. Kalau tadi dari kampus cyber pun dari masyarakat ya, secara yang beragam dan sebagainya. Kalau kita memang kebanyakan anak muda, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga melibatkan beberapa beliau-beliau ya, mohon maaf, yang sudah dewasa dan lain sebagainya. Karena ada juga anggota dari Duta Damai itu yang sudah beristri, berkeluarga dan lain sebagainya. Monggo Mas, di next. Ya, ini terkait literasi digital ya. Saya mulai dari karakter sebuah media sosial. Kalau kita lihat media sosial itu ada yang dia memang dibuat web ya. Misal web, ada yang memang dibuat untuk produksi konten secara menerus. Jadi dia aktif dan juga masif. Dan ini biasanya dia tidak hanya dalam bentuk konten narasi, tapi juga kemudian dia menjual sebuah gagasan, ide dan lain sebagainya. Kalau kita tahu banyak kan ada Kompas, Mojo salah satunya ya. Terus kemudian ada Artikula dan lain sebagainya. Itu kan salah satu media yang memang dia paling enggak satu hari itu harus ada satu konten tulisan yang terbit. Atau kalau enggak gitu satu hari 2-3. Dan itu memang mereka sudah, kalau bahasa dalam dunia website itu udah dimonetize. Jadi ada iklan masuk dan kemudian ketika ini produksinya selalu berjalan, akan mendatangkan
sebuah benefit juga gitu loh bagi pemilik dan juga pengatur atau produksinya itu tadi. Terus yang kedua itu dia ada juga yang karakter media itu cenderung pasif, dan biasanya hal-hal yang seperti ini nih yang cenderung terjangkit virus-virus atau penyakit-penyakit ya seputar mungkin penyebaran hoax ya. Terus kemudian kalau kita berbicara dalam ranah radikalisme, banyak juga yang kemudian mereka memulai gerakannya dari hal-hal atau media-media yang antara individu dan individu lain. Jadi belum sampai ke publik. Jadi dimulai dari setiap individu nanti kalau sudah isunya merambah baru di-up ke media yang lebih umum. Terus kemudian kalau kita lihat ya penyakit di media sosial itu ada banyak, tadi udah disampaikan mungkin sama Pak Imam, ada hoax, ujaran kebencian, diskriminasi. Terus kemudian yang paling terjadi saat ini dan sangat sensitif sekali ya disentil atas nama agama dan lain sebagainya, itu ekstremisme yang kemudian nanti muaranya tidak hanya kemudian dalam ranah narasi tapi juga diimplementasikan dalam satu tindakan yang mungkin sering kita sebut dengan teroris. Kemarin ada di Sleman juga yang tertangkap, kemudian beberapa minggu atau beberapa bulan sebelumnya itu juga ada yang di daerah Bantul itu juga ada yang diklaim terjangkit virus-virus napi teroris. Kemudian minta dilanjut ke slide. Nah ini saya ambil dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Jadi pengguna internet di Indonesia dari kurun waktu ini, surveinya dari 2015 sampai 2023 terjadi kenaikan signifikan, dan ini mulai melonjak benar-benar tingkatannya lebih tinggi, lebih masif itu setelah datang apa yang disebut dengan COVID ya. Karena pandemi kemarin itu memang selain berdampak dalam segi ekonomi mungkin, terus kemudian kehidupan sosial yang lain yang mengharuskan kita harus social distancing, menjaga jarak dan lain sebagainya, sehingga kemudian dunia nyata ini kemudian harus berganti dan dipindah ke dunia maya. Jadi mulai pembelajaran harus kemudian dilakukan secara online, kemudian sistem jual beli yang kemudian harus dilakukan juga secara online, sehingga kemudian lahir banyak kan marketplace yang mungkin dulu Shopee, Tokped kalau kita lihat, terus ada namanya itu Lazada dan lain sebagainya, itu mungkin sepi semenjak ada fenomena itu, kemudian akun-akun atau platform-platform itu menjadi lebih banyak dikenal masyarakat, dan itu juga menjadi salah satu inovasi sebenarnya ya. Bagaimana kemudian masyarakat secara tidak langsung ya mau nggak mau harus beralih dari hal-hal yang nyata ke hal-hal yang maya ya, atau yang sering kita sebut dengan digitalisasi. Mungkin yang kesana lagi balik. Nah, kalau kita lihat dalam sebuah media massa ya, itu konten-konten ada beberapa bentuk. Kalau di sini saya sempitkan ke dua bentuk, yaitu narasi. Kalau narasi kita bisa membuatnya dalam bentuk opini, tulisan dan lain sebagainya. Bahkan sekarang itu ya mungkin udah dari dulu mungkin ada yang namanya blogspot.com. Itu aksesnya nggak perlu berbayar, itu kita cuma butuh daftar dengan login email, kita bisa nulis sesuka hati kita, dan kita bisa menjadi istilahnya pengelola web untuk pemula lah ya. Itu bisa kita punya web sendiri di situ. Kemudian ada juga yang berbentuk berita, kemudian ya website itu salah satunya, itu tadi ada nanti opini, kemudian kita bisa nulis biografi dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu bentuknya bisa kemudian diwujudkan dalam bentuk visual, ada meme mungkin ya, terus kemudian poster, video. Kalau yang sekarang lagi naik ini ya ada meme-meme yang bentuknya kayak komik ya, animasi-animasi seperti itu. Kemudian untuk dialog di samping
ada yang video pendek, kalau di IG itu ada yang namanya Reels, kemudian TikTok dan lain sebagainya. Kemudian muncul juga untuk memperdalam itu ada yang namanya podcast dan lain sebagainya. Nah, dalam membuat suatu konten ya, sebuah narasi, ada dua unsur yang terlibat di sana. Yang pertama itu adalah narator. Narator itu ya kita ini sebagai pembuat konten-konten itu ya disebut narator. Yang kedua adalah audiens atau pembaca, atau yang mungkin bahasa ininya ya kurang tidak enak ya, para netizen itulah. Jadi ketika kemudian kita sudah cakap ya, udah tahu kita berada di dunia digital, mau nggak mau kita harus menjadi dua hal ini, dua unsur ini. Entah kita memilih menjadi seorang narator, pembuat konten, atau hanya menjadi audien, yaitu konsumen. Kalau dilihat kemudian kalau di internalisasi. Jadi untuk kemudian bisa menjadi satu narator yang baik perlu adanya pengetahuan yang lebih. Kemudian kita juga harus bisa membaca apa sih isu-isu yang kemudian sedang naik daun, karena ketika konten kita atau tulisan kita kemudian mau dibaca atau bisa dibaca oleh semua orang, maka hal-hal yang kemudian harus kita berikan di sana adalah hal yang menarik, yang mungkin pada waktu itu sedang hangat-hangat menjadi perbincangan. Kalau mungkin di tahun politik ya berbicara mengenai pemilu, kesadaran dan lain sebagainya, seperti itu. Next, yang ini mengenai manajemen dan bijaksana bersosmed. Jadi kalau dalam dunia digital ya, kita tidak bisa kemudian serta-merta bersikap seenaknya, karena gini, kalau kita di dunia nyata mungkin kita berkomunikasi dengan lawan jenis kita atau dengan orang itu kan tatap mata, bisa dilihat. Tapi kalau di digital itu kita tidak tahu kita sedang berkomunikasi dengan siapa yang akan kita tuju. Begitu pula sebaliknya, kita tidak akan mengetahui loh ini siapa yang merespon narasi yang kita bangun, siapa yang berkomentar dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu adanya ini. Yang pertama yaitu kontrol diri. Jadi nggak kemudian cepat termakan dengan isu-isu atau opini-opini yang digiring. Jadi tidak kemudian langsung menghakimi, oh ini salah, oh ini benar, oh ini ke kiri, oh ini ke kanan. Jadi perlu adanya istilahnya yang kedua yaitu saring dulu, kita lihat dulu isu-isu yang kemudian ada di sana, narasi-narasi yang dibangun, apakah ini sudah benar. Kalau tadi kata Pak Imam ada cek cek fakta dan lain sebagainya, itu bisa jadi salah satu sarana untuk kemudian kita bisa memahami narasi-narasi yang ada di sosial media. Nah, ketika itu sudah terverifikasi ya, diverifikasi yang ketiga ini udah benar, baru kita konsumsi. Kalau mau dibagi ya berarti tinggal di-share dan lain sebagainya. Dan ini yang terakhir ini terkait dengan mungkin ketika kita memverifikasi, mengcek dan lain sebagainya, ternyata konten-konten atau narasi itu tidak benar. Nah, mungkin hal yang pertama dilakukan, yang pertama yaitu ya tidak boleh men-share. Dan mungkin yang bisa kita lakukan adalah kemudian membuat reframing atau kita membuat counter narasi terhadap isu-isu yang kurang benar atau yang di disclaimer menjadi sebuah hoax dan lain sebagainya, dengan membuat narasi tandingan ataupun mencari alternatif narasi-narasi lain untuk kemudian bisa memperjelas dan juga menjawab isu yang sedang berkembang itu tadi. Lanjut. Nah, ini terkait dengan radikalisme ya. Kalau kita lihat sebenarnya model rule terorisme itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah terorisme lama. Nah, ini pola penyebarannya mereka masih door to door. Jadi dari individu ke individu
kemudian dari mungkin guru ke murid atau dari saudara ke saudara ataupun dari orang tua ke anak. Nah, yang baru ini yang kemudian menjadi sebuah permasalahan. Jadi terorisme gaya baru itu penyebarannya bukan dari door to door lagi, bukan dari satu individu ke individu lain, tapi kemudian dia sudah menggunakan web, kemudian narasi-narasi tadi untuk kemudian bisa menyebarkan ujaran-ujaran atau narasi-narasi radikal di dunia maya. Dan pola penyebarannya ini tadi ada media, ruang sosial. Nah, kalau media ini jelas sudah ada tadi yang saya sudah contohkan di banyak web itu juga banyak kemudian muncul isu-isu sara dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu indikator penyebaran dari paham-paham radikal. Kemudian ruang sosial itu lebih ke ranah-ranah kelompok, entah itu komunitas dan lain sebagainya. Kalau kita lihat memang gerakannya penyebaran paham-paham radikal ini kemudian bisa masif karena itu tadi, ketika dia sudah masuk dalam satu komunitas, ketika dia sudah masuk door to door, kemudian dari 4-3 orang ini akan kemudian membentuk satu perkumpulan, suatu komunitas. Dan ketika 4 orang, 3 orang ini sudah membentuk suatu komunitas, maka akan muncul satu kekuatan baru gitu loh. Dan ketika ini sudah disebarkan lagi, banyak kemudian anggota-anggota yang masuk. Nah, ini yang akan kemudian menjadi sangat berbahaya dan bisa mengancam keutuhan negara seperti itu. Kemudian ini aksi atau reportoiris ini lebih ke penggiringan isu. Jadi isu-isu sengaja dibuat untuk kemudian menggalang kekuatan. Jadi yang ini salah, itu salah, ini salah, itu salah, ini yang benar, ayo ikut aku dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk di kategori itu. Yang terakhir yaitu relasi interpersonal. Relasi interpersonal ini lebih memanfaatkan hubungan kekeluargaan ataupun hubungan ikatan sosial seperti murid dengan guru, atau sepupu dengan sepupu yang lain, sampai yang paling rendah itu hubungan pertemanan. Kemudian problem solving cara penyelesaian seperti apa yang kemudian dilakukan? Ada 3 hal. Yang pertama itu di ranah preventif, itu pencegahan. Itu yang kita lakukan di Duta Damai ya. Kemudian ada represif, itu sudah menyentuh ke tindakan. Jadi tindakan adanya penggerbekan seperti Densus 88 yang kemudian turun dan lain sebagainya, itu ranahnya represif dan itu dilakukan oleh pihak-pihak terkait dari kepolisian, dari militer dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu kuratif. Kuratif ini proses penyembuhan. Jadi kalau di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu ada deputi deradikalisasi. Jadi mantan-mantan ex-napiter ini bagaimana kemudian mereka itu dibimbing, kemudian mereka itu kalau bahasa mudahnya itu dicuci lagi, dikembalikan lagi agar tidak kemudian radikal, dan juga mempersiapkan mereka di kehidupan sosial. Karena kalau kita lihat ya, mantan-mantan ex-napiter, mantan-mantan pelaku teror itu mereka menjadi salah satu kelompok yang termarginalisasi di masyarakat. Karena itu tadi, ya walaupun kita tidak tahu ya, kemudian ketika mereka sudah tertangkap, sudah dihukum, sudah bebas, apakah mereka masih ada sifat ingin mengulanginya lagi. Tapi secara umum dari data yang ada yang kami baca itu, mereka cenderung cenderung tertutup ke kehidupan sosialnya karena itu tadi, karena stigma masyarakat terhadap ex pelaku napiter yang buruk, sehingga mereka itu perlu adanya pembinaan, perlu adanya penyelesaian, rehabilitasi. Bagaimana sih saya kemudian semisal sebagai ex napiter ketika sudah kembali ke masyarakat, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus kemudian saya sesuaikan, dan apa yang kemudian harus saya sharing dengan masyarakat lain agar kemudian mereka tidak termakan atau tidak sampai terjerumus ke tindakan-tindakan yang
kita lakukan seperti itu. Kalau duta damai sendiri itu lebih ke preventif, ke pencegahan. Jadi kita cegah dengan kemudian menyebarkan narasi-narasi perdamaian, narasi-narasi toleransi. Kita juga kemarin itu mengadakan beberapa festival seperti Festival Mewarnai Indonesia. Kemudian kita juga menjalin komunikasi dan juga mengajak bekerja sama ya, komunitas-komunitas dari agama-agama lain sampai kepada mereka yang mungkin dianggap ini ya eksistensinya kurang ya, kayak aliran kepercayaan. Kalau di Jogja itu ada Sabto, Darmo dan lain sebagainya. Itu kemarin kita beberapa tahun yang lalu sebelum Covid itu sempat mengadakan peace camp. Jadi camp perdamaian. Kita melibatkan beberapa komunitas dari mereka yang dari agama-agama lain, kemudian dari kelompok-kelompok lain, sampai ke juga mengajak beberapa ex mantan pelaku napiter itu untuk kemudian bisa berdialog di sana. Bagaimana sih kok bisa kemudian terjerumus dan bagaimana cara kita agar tidak sampai terjerumus ya, seperti itu. Nah, untuk kemudian kita bisa melakukan counter narasi, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi narasi itu berasal dari mana sih? Kemudian muatan framing ya, giringannya itu mau diarahkan kemana? Itu kita harus melihat dari satu tulisan yang ada. Jadi dalam satu struktur tulisan dalam berita mungkin atau opini itu ada roadmapnya. Jadi tulisan ini mau dibawa kemana, asalnya dari mana, kemudian goalnya apa dan lain sebagainya. Itu pertama kita harus identifikasi. Setelah kita tahu roadmapnya sebuah tulisan atau konten itu, kemudian kita harus bisa mencari narasi induknya. Semisal kalau kemarin ada isu ini, klepon salah satu makanan yang tidak islami semisal. Nah, ini kita harus mencari narasi induk. Makanan yang islami itu seperti apa sih? Apakah yang berbau-bau Arab atau bagaimana? Kemudian dikontekstualisasikan di Indonesia gitu. Bagaimana kemudian klepon ini kok bisa dianggap tidak islami? Apa yang kemudian salah? Nah, seperti itu. Ketika hal-hal narasi induknya udah kita udah tahu roadmapnya, baru kita menyusun narasi tandingannya yang disebut dengan reframing. Kita menggiring ulang narasi itu tadi agar kemudian tidak terjebak dalam narasi-narasi yang keliru. Atau semisal ya paling parah kita tidak bisa menemukan narasi tandingannya atau reframing, maka kita harus mencari narasi-narasi alternatif yang mungkin di luar itu, yang kemudian bisa paling enggak meminimalisir gejolak-gejolak radikalisme dalam suatu konten. Terus yang terakhir next. Nah, ini ketika kemudian dikaitkan dengan politik ya, kalau kita lihat radikalisme, ekstremisme itu sangat lekat sekali dengan narasi-narasi keberagaman atau kemudian narasi-narasi agama. Jadi agama kemudian kemajemukan itu menjadi salah satu isu yang sangat sensitif sekali untuk kemudian dikomodifikasi atau disentil ya di era sekarang. Jadi kalau kita lihat politik ketika kemudian dikaitkan dengan digitalisasi, ini menjadi suatu ranah ruang dialog antara sang pemangku kebijakan dengan konstituen atau rakyatnya. Nah, ini juga kemudian bisa diarahkan ke dalam suatu hal yang disebut dengan digital demokrasi. Jadi bagaimana kemudian aspirasi-aspirasi disampaikan secara online, kita tidak harus datang ke kantor DPR semisal. Kita tidak harus komplain langsung ke Pemda semisal. Jadi menggunakan portal-portal digital. Kalau mungkin di Pemda udah ada ya, itu portal-portal untuk keluh kesah dan lain sebagainya.
cuman saya lupa apa namanya, itu sudah ada juga, itu bisa kita jadikan sebagai salah satu implementasi berpolitik yang santun di apa namanya di media. Kemudian apa namanya, mungkin ini yang paling penting sih dalam satu isu-isu politik. Jadi kita sebagai generasi milenial, sebagai generasi muda perlu kemudian berpartisipasi dalam apa namanya isu-isu politik, pemilu dan lain sebagainya. Paling enggak kita bisa kemudian untuk menjadi pemilih lah yang apa namanya tidak golput dan lain sebagainya, dan fokus kajiannya itu jangan kemudian hanya terarah ke personal dari satu bakal calon. Semisal kita untuk kemudian bisa menerapkan politik yang santun itu, paling enggak kita fokus yang kita kaji, yang kita lihat adalah bagaimana isu-isu apa namanya masyarakat yang kemudian sangat apa namanya sangat banyak diperbincangkan, misal kayak kemiskinan, kemudian mungkin lahan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang kemudian harus menjadi apa namanya fokus kajian kita, bukan kepada personal yang kemudian apa namanya menyerang kepada politik identitas dan lain sebagainya, kan, tapi proses pengkajiannya lebih kepada isu-isu yang sedang berkembang seperti stunting mungkin, terus kemudian apa namanya kemiskinan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ini tadi melebihi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Sahrul Kirom atas sharingnya sebagai Duta Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekali lagi kita beri aplaus kepada Mas Sahrul Kirom. Baik, pemaparan materi sudah selesai, tetapi masih ada sesi tanya jawab. Dan sesi tanya jawab ini dibuka 3 pertanyaan terlebih dahulu, kemudian akan dijawab oleh para narasumber. Teman-teman di sini apakah ada yang ingin bertanya? Oke, baik, silahkan Mas maju ke depan, menyebutkan nama dan asalnya dari mana. Silahkan Mas. Di sini aja, biar ini Mas in frame, zoom. Iya. Monggo di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua, saya Hasib dari sebagai pendampingnya Mas dari Duta Damai, Mas Sahrul. Sebenarnya saya bermaksud untuk mendampingi, cuma kayak temanya kok menggelitik, dan kebetulan memang ada pakar-pakar kita yang luar biasa gitu di bidang dunia digital. Ada dari Kampung Cyber, terus ada dari Mavindo dan dari Duta Damai, kolaborasi yang sangat apik untuk sore hari ini. Cuma dari tadi kan sudah dijelaskan nih beberapa tips and trick tentang bagaimana kita belajar tentang alternatif narasi, kontra narasi, dan bagaimana implementasi dari masyarakat dan sebagainya. Saya mungkin lebih ke fokus tentang yang akan datang, Bapak-bapak. Kira-kira kalau boleh tanya tentang kontribusi atau apa yang akan dilakukan menuju pesta politik 2024, di mana nanti mungkin akan ada banyak persebaran isu tentang bakal calon ini. Kira-kira alternatif apa yang akan dikontribusikan oleh bapak-bapak sekalian menuju pesta politik 2024 yang berkaitan terutama mungkin kalau tadi ini berbicara tentang media sosial, terus nanti mungkin terlebih khususnya ke yang Kampung Cyber, Pak, karena memang ini kan sebuah kampung yang memang cyber di dalamnya rata-rata orang digital gitu kan. Dan juga ada Mavindo juga, nanti mungkin bisa diberikan sebagai anak-anak muda kira-kira langkah-langkah nyata nanti buat teman-teman anak muda ini menuju pesta politik 2024 ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Ada satu lagi pertanyaan dari teman-teman online. Ini dari Ignatius Aryono Putranto dari Universitas Sanata Dharma, dan pertanyaannya untuk Pak Antonius Sasongko. Di saat menjelang pesta demokrasi
cyber mengedukasi masyarakat di sekitar mengenai literasi digital, mengingat masyarakat di sekitar kampung cyber tentu menjadi elemen yang paling mudah disentuh oleh informasi digital berbasis politik. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya hampir mirip dengan pertanyaan Mas Sayang gitu. Ada lagi teman-teman di sini yang akan bertanya? Oke, belum ada. Silahkan untuk dijawab. Pak Antonius, monggo. Terima kasih pertanyaannya. Ya tadi ke depan ya kontribusi apa gitu nanti kampung cyber bisa mengedukasi warganya. Jadi memang sebenarnya secara kita mengedukasi warga itu sebenarnya sudah sejak awal. Jadi ketika globalisasi internet ini sudah hadir seperti sekarang ini, mereka sudah siap sebenarnya. Jadi tidak ada euforia yang berlebihan sebenarnya. Jadi teman-teman di sana lebih lebih aware sebenarnya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di internet atau di dunia maya. Jadi memang salah satu tadi yang pertama saya sampaikan tadi bahwa memang modal sosial itu sangat penting sekali. Jadi ketika waktu itu internet masuk memang tidak mengubah pola interaksi sebenarnya dengan warga. Jadi kekuatannya di situ sehingga ketika ada hal-hal yang hoax atau apa gitu, kita sebenarnya lebih mudah untuk memahamkan mereka atau kita bisa lebih intens dalam berkomunikasi dengan warga karena memang didukung dari infrastruktur yang ada di sana. Jadi memang menjelang pemilu ini juga kita sering meng-share hal-hal yang positif atau hal berita yang baik kepada warga ya. Jadi supaya mereka juga bisa punya gambaran nanti ke depan itu ada hal-hal seperti ini. Jadi itu dan yang pasti komunikasi di tempat kami atau interaksi warganya itu memang lebih dekat ketika internet masuk di tempat kami. Jadi itu lebih memudahkan sebenarnya karena memang dari awal mereka sudah kita edukasi. Jadi tidak tidak ada euforia yang berlebihan ketika globalisasi internet ini masuk di tempat kami. Seperti itu, Mas. Ya, mungkin mau nambahin Pak. Baik, mungkin sedikit menambahkan ya. Jadi kalau Mavindo itu ada yang di daerah, ada yang di pusat ya. Jadi kalau di pusat memang punya program sendiri ya. Mungkin saya sampaikan yang di daerah ya, terutama di Jogja ya. Ke depan terutama dalam menghadapi ya pesta politik yang akan kita hadapi beberapa saat lagi ya. Mungkin kita ambil contoh saja yang sudah ada dan akan kita jalankan, yang kemarin sudah jalan juga. Jadi kita ada MOU dengan salah satunya Kominfo ya di pusat, dan itu juga turun ke daerah. Jadi selama masa ini ya, masa mendekati kampanye ini, mendekati pemilu ini, kita programnya adalah edukasi. Jadi ada banyak sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kominfo salah satunya, dan kita terlibat di dalamnya. Salah satunya narasumbernya dari Mavindo ya. Termasuk juga ada narasumber yang lain. Cuman kita terlibat di dalam. Dan selain itu juga ada banyak kita terlibat ya. Jadi misalkan dari Mavindo itu diminta untuk memberikan edukasi. Jadi kalau di daerah lebih ke edukasi ya. Jadi program-program edukasi yang itu langsung menyentuh ke masyarakat ya. Baik masyarakat yang tadi yang di desa-desa gitu, kita ada beberapa kali program edukasi sampai ke desa-desa ya. Kemarin terakhir ya, minggu kemarin kita di daerah Kulon Progo, itu di desa, di warga desa, dan audiennya beragam gitu ya. Ada yang tadi yang muda, ada yang tua gitu ya, dan beragam ya. Dan kita ke sana. Ya insya Allah kalau Mavindo kalau dilibatkan seperti itu kita siap. Jadi program kita lebih ke sosialisasi bagaimana tadi ya, pencegahan ya.
karena itu yang penting ya. Jadi mungkin semakin banyak menyentuh banyak orang, tadi informasi yang baik itu hoax, disinformasi yang tadinya seharusnya itu cepat menyebar, paling tidak nanti bisa direm ya, di apa ya, ya mungkin kalau dihabiskan mungkin susah, tapi paling enggak di percepatannya itu dikurangi lah, direm direm gitu ya. Nah itu yang penting kalau menurut kita ya, karena kalau untuk tindakan yang apa namanya, istilahnya pelakunya itu ya sudah ada wewenangnya sendiri ya. Kalau di kita lebih ke edukasi, pencegahan tadi ya, bagaimana itu bisa dilakukan bersama teman-teman relawan. Mungkin itu sedikit nambahkan. Ya kalau apa dari Duta Damai sendiri sih, kalau terkait dengan hal politik jujur saja terkait kegiatan-kegiatan masih belum ada ya yang mengarah ke sana. Cuman gini, saya memberikan beberapa gambaran, karena kalau kita berbicara politik itu kan berbicara mengenai apa namanya, yaitu penggiringan opini, propaganda dan lain sebagainya. Terkadang banyak kemudian muncul ya isu-isu terkait apa namanya, intoleran dalam sistem kampanye semisal, dalam sistem apa namanya, mewujudkan ini personal branding dari pasangan calon semisal, itu banyak kemudian isu-isu intoleran. Dan mungkin kita lebih fokus bagaimana sih kemudian menempatkan toleransi, positioningnya toleransi itu dalam menjawab sebuah dialektik antara pasangan dengan konstituennya. Mungkin di situ sih, bagaimana kemudian kita jangan seperti yang saya bilang tadi, jangan kemudian fokus kepada personalnya, tapi bagaimana kemudian dengan isu-isu atau gerakan gagasan yang kemudian dibawa untuk kemudian bisa menjawab problem-problem yang ada di masyarakat. Karena pada dasarnya kalau kita berbicara politik adalah berbicara mengenai cara ya, cara untuk apa ya, cara untuk kemudian bisa apa namanya, mewujudkan tujuan negara ini yang sudah tercantum dalam UUD itu tadi, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Sebelum ditutup, apakah masih ada yang ingin bertanya untuk teman-teman yang dari Zoom maupun di teman-teman offline? Oke, sudah cukup ya. Terima kasih atas partisipasinya, sudah mau bertanya kepada para narasumber, dan terima kasih juga untuk para narasumber atas ketersediaan waktunya, sudah bersedia hadir di sini sharing mengenai pengalaman dan ilmu-ilmunya. Kita beri aplaus kepada para narasumber kita. Baik, sebelum menutup kegiatan pada hari ini akan ada pemberian kenang-kenangan dan plakat untuk para narasumber yang akan diwakili oleh Pedro dari Garda Institute. Kepada Mas Pedro dipersilahkan. Baik, belum selesai, masih ada lagi kenang-kenangan satu lagi. Langsung saja diberi satu persatu ya. Langsung semua aja, langsung semua nggak apa. Iya. Iya. Baik, foto bertiga dulu bersama Mas Pedro. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik. Terima kasih banyak Mas Pedro sudah mewakili Garda Institute. Baik, sekali lagi kita beri aplaus kepada para narasumber kita
dari Masyarakat Anti Fitnah dan Mas M. Sahrul Kirom, Duta Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih banyak, bisa kembali ke tempat duduknya Pak Mas. Baik, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara, tapi saya ingatkan lagi bahwa kolaborasi gagasan #4 ini akan berakhir besok tanggal 22 Juni 2023 di tempat yang sama dan pastinya juga di jam yang sama. Jadi teman-teman yang ingin hadir kembali untuk mendengarkan sharing-sharing dari para narasumber, silakan saja langsung hadir, bisa secara online maupun hadir di tempat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kolaborator kami, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan pendukung kami, PT Kanisius dan Takom Cafe and Resto. Terima kasih banyak. Dan teman-teman, kalau misalnya mau ambil lagi minuman di belakang sana masih ada, silakan ambil sepuasnya. Terima kasih semuanya, selamat sore. Untuk teman-teman yang apabila mau foto di depan banner kosan, dipersilahkan saja, feel free aja. Dan apabila mau